semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Claudia. Hari ini saya akan menceritakan sebuah legenda asal Kepulauan Riau dengan judul Temasik Dilanda Todak. Tersebutlah sebuah kisah beberapa abad lalu. Seorang raja bernama Paduka Sri Maharaja dengan watak angkuh dan sombongnya memerintah di negeri Temasik. Suatu ketika, Paduka Sri Maharaja bersama permaisurinya tengah berjalan di tengah padatnya pasar. Secara tak sengaja, seorang ulama yang juga seorang pedagang dari Pasai bernama Tun Janakatip berpandangan mata dengan permaisuri raja. Alangkah buruk nasibnya hari itu saat raja yang angkuh itu kebetulan melihat kejadian itu. Tentu saja raja murka dan memerintahkan pengawal istana untuk menghukum mati sang ulama. Kalian penduduk Temasik, ketahuilah kalau aku rela dengan kematian ini. Tapi raja yang angkuh itu tak akan lepas dari perbuatannya. Dia akan sengsara karena perlakuannya. Dan negeri ini akan ditimpa malapetaka dahsyat. Ulama Tun Janakatip ditusuk dengan sebilah keris di dadanya hingga tersungkur tak berdaya. Saat jenazah ulama akan dibawa ke pemakaman, tiba-tiba mayatnya hilang, disertai dengan sambaran petir yang dahsyat. Penduduk yang ketakutan berlari menyelamatkan diri dan pergi ke tempat ulama dihukum. Sebuah batu tiba-tiba muncul dari darah ulama yang ada di tempat tersebut. Peristiwa gaib yang dahsyat itu membawa malapetaka besar di negeri Temasik. Pada hari itu, secara tiba-tiba, Temasik diserang beribu-ribu ikan todak dengan paruh panjang, runcing, dan tajam yang menyerang sampai ke pelosok desa. Musibah tak terelakkan ini memakan banyak korban secara mengenaskan. Raja memerintahkan penduduk dan pengawal untuk membuat pagar betis. Namun, upaya itu justru membuat ikan todak kian ganas. Korban merintih kesakitan dengan luka yang parah, namun tidak dihiraukan oleh raja. Hari demi hari, keadaan menjadi lebih buruk. Raja yang angkuh itu diam-diam berniat untuk kabur. Sampai secara tiba-tiba, ia diserang oleh seekor ikan todak. Tolong! Bajuku robek! Ceritanya tak dihiraukan oleh siapapun. Dalam keadaan panik, tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki kecil menghampiri sang raja. Cuma saja Temasik dipagar dengan betis manusia. Sampai habis orang-orang itu, serangan ikan todak tak akan dapat dikalahkan. Hei budak, siapakah engkau? Dari mana asalmu hingga berani menasihatiku? Ampun Baginda Raja, hamba bernama Kabil. Hamba datang dari Bintan Penaungan. Hamba hidup di pinggir laut dan hamba mengenal dengan baik sifat ikan todak. Ikan todak dapat dikalahkan dengan batang pisang Baginda. Jikalau Baginda mengizinkan, hamba mohon agar Temasik dipagar dengan batang pisang. Apa pula guna batang pisang itu? Ikan-ikan todak akan tertancap pada batang pisang Baginda, sehingga penduduk dapat membunuh dan mengambil ikan todak untuk dimakan. Tanpa berpikir panjang, raja memerintahkan penduduk dan pengawal untuk mengangkut sebanyak-banyaknya batang pisang untuk dijadikan pagar batang pisang. Benar saja,
Ikan-ikan todak yang mengamuk itu tertancap pada batang pisang sehingga penduduk dapat membunuh dan mengambil ikan todak untuk dimakan. Penduduk Temasik bersuka cita. Sebagai tanda berakhirnya kesedihan, dibuatlah pantun ikan todak. Temasik dilanggar todak. Todak melanggar batang pisang. Orang tua berperangai budak seperti aur ditarik sungsang. Di tengah keadaan sukacita tersebut, para pembesar istana justru merasa cemas dengan kehadiran Kabil. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menghadap sang Baginda Raja. Ampun Baginda Raja, jikalau si Kabil tidak kita habisi, tidak mustahil ia akan menggulirkan Baginda untuk merampas negeri kita ini. Benar Baginda, selagi kecil dia sudah pandai, apalagi sudah besar nanti. Benar. Baiklah, karena dia anak yang pandai, masukkan saja budak itu ke dalam kurungan baja. Lalu kau lilitkan dengan rantai besi dan buang saja anak itu ke dalam lautan agar dia tidak bisa kembali ke sini. Sehari setelah titah raja, para pengawal istana segera menangkap Kabil. Kabil yang malang dimasukkan dalam kurungan baja, dikunci dan diikat dengan rantai besi, lalu dinaikkan ke atas perahu. Dengan ditemani raja dan pengawal istana, berangkatlah mereka ke pulau Segantang Lada. Ampun Baginda, kita sudah sampai di perairan Pulau Segantang Lada. Tegakkan budak itu sekarang. Baginda, beginikah balasan yang Baginda berikan kepada hamba? Tidak adakah jalan lain selain kematian semacam ini, Baginda? Baginda, hamba belum rela mati muda. Raja sama sekali tidak menghiraukan omongan Kabil, dan setelah itu segera memerintahkan pengawal untuk menenggelamkan Kabil. Kabil mati secara mengenaskan dengan jasa yang baru saja ia berikan demi kebaikan negeri Temasik. Sejak saat itu sampai dengan saat ini, pusaran arus yang mendesah seolah menyimpan perasaan sedih menyayat, seakan suara orang meronta-ronta selalu dihindari oleh para nakoda yang berlayar di perairan tersebut demi keselamatan penumpang. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.